Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Destari Astiana, NPT 112200037, kelas Meteorologi 5D. Pada video ini, saya izin menjawab soal ujian akhir semester Fisika Awan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aris Kristianto, STMSI. Video ini akan terdiri dari 10 bagian yang dimulai dari pembukaan, soal 1 sampai 8, dan penutup. Baik, langsung saja kita mulai pada soal nomor 1. Jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan disdrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Yang pertama, radar cuaca. Radar cuaca atau radio detecting and tagging bekerja dengan memancarkan gelombang radio ke atmosfer melalui antena untuk mendeteksi target. Gelombang ini bergerak dengan kecepatan cahaya, akan dipantulkan kembali ketika mengenai objek seperti awan, hujan, atau benda lainnya. Sinyal pantulan tersebut kemudian diterima oleh radar dan diolah menggunakan perhitungan matematis berdasarkan dua parameter utama, yaitu power transmit atau PT, atau kekuatan gelombang yang dipancarkan, serta frekuensi operasional atau F. Pengolahan ini memungkinkan radar untuk memberikan informasi tentang arah, posisi, jarak, intensitas, jenis, dan pergerakan objek. Prinsip kerja radar memungkinkan teknologi ini menembus awan dan hujan untuk mengamati struktur awan badai serta menyediakan informasi perakiraan presipitasi, seperti hujan dan badai, secara real-time. Dengan resolusi spasial 50 sampai 1000 meter dan pembaruan data setiap 5 sampai 10 menit, radar cuaca memberikan hasil yang cepat dan akurat. Berikut adalah ilustrasi dari prinsip kerja radar cuaca. Yang kedua adalah LIDAR. LIDAR atau Light Detection and Tagging bekerja dengan prinsip yang sangat sederhana. LIDAR melakukan perhitungan jarak dengan mengeluarkan sinar dari laser transmitter ke suatu permukaan. Kemudian menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan sinar laser tersebut untuk kembali ke reseptor. Analoginya sama seperti ketika Anda mengarahkan cahaya senter ke suatu permukaan. Yang sebenarnya terjadi adalah Anda melihat pantulan cahaya senter dari suatu permukaan ke retina. Namun, karena prosesnya begitu cepat, maka hal tersebut terjadi seolah-olah secara instan. Kecepatan cahaya ini sangatlah tinggi, yaitu sekitar 300.000 kilometer per detik. Jadi, kita tidak bisa melihat pergerakannya secara langsung. Sebagian besar sistem LIDAR menggunakan 4 komponen utama: laser, pemindai dan optik, fotodetektor dan elektronik penerima, serta sistem navigasi dan penentuan posisi. Untuk menghitung jarak, LIDAR menggunakan rumus sebagai berikut. D sama dengan C kali T dibagi 2, di mana D adalah jarak antara sensor dan objek yang diukur, satuan meter. C adalah kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan T adalah waktu tempuh sinyal dalam satuan second. Ketiga adalah SODAR. SODAR atau Sonic Detection and Tagging adalah teknologi penginderaan jauh yang digunakan untuk mengukur struktur turbulensi vertikal dan profil angin di lapisan bawah atmosfer. Sistem ini mirip dengan radar, tetapi menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi. Nama lain dari SODAR yaitu sounder, echo sounder, dan radar akustik. Sistem ini memiliki kemiripan dengan sonar, yang mana menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi objek di bawah air, seperti kapal selam. Namun, pada SODAR, mediumnya adalah udara, dan refleksi gelombang terjadi karena hamburan suara oleh turbulensi atmosfer. SODAR digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan data angin dan stabilitas atmosfer secara efisien, seperti studi dispersi atmosfer, penentuan lokasi energi angin, peringatan shear angin, pemantauan angin darurat, analisis transmisi suara, penilaian komunikasi gelombang mikro, dan pemantauan pusaran pesawat. Prinsip kerja SODAR melibatkan pemancaran gelombang suara ke atmosfer menggunakan transducer akustik.
Gelombang suara inilah yang berinteraksi dengan turbulensi udara dan mengalami hamburan relay. Sebagian gelombang dipantulkan kembali ke perangkat solder, yang kemudian menangkap dan memproses sinyal pantulan untuk menghasilkan data tentang kecepatan angin, baik secara horizontal maupun secara vertikal, turbulensi, dan stabilitas atmosfer. Teknologi ini mampu memberikan profil angin secara real-time, tanpa memerlukan menara atau balon cuaca. Gambar di samping adalah MODOS atau Mobile Doppler Sonar. Terakhir adalah disdrometer. Disdrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur distribusi ukuran dan kecepatan jatuh hidrometeor, serta dapat membedakan jenis presipitasi, seperti hujan, graupel, atau hujan es atau hail. Dalam teknik validasi lapangan, disdrometer digunakan bersama alat pengukur hujan untuk mengkarakterisasi sifat presipitasi. Selain itu, pengamatan radar multifrekuensi atau polarimetrik dan pengukuran langsung dengan pesawat akan memberikan informasi lebih rinci tentang mikrofisik partikel hujan dan evolusinya saat jatuh. Kemudian, ini akan dibandingkan dengan pengamatan radar. Pengamatan radar dual frekuensi dan radiometer multifrekuensi pada pesawat juga dilakukan untuk meniru pengukuran oleh satelit GPM Core. Prinsip kerja disdrometer tergantung pada jenisnya. Disdrometer akustik mengukur intensitas suara dari partikel hujan yang jatuh. Disdrometer optik mendeteksi gangguan cahaya oleh partikel. Dan disdrometer jaringan akan menghitung ukuran serta kecepatan berdasarkan perubahan resistensi atau kapasitansi pada kisi elektronik. Data yang diperoleh sangat berguna untuk penelitian presipitasi dan kalibrasi radar. Gambar di bawah ini adalah gambar disdrometer ODM470 sensor. Soal nomor 2. Gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Sebelum kita mulai pada bagian pembahasan, di bawah ini terdapat dua gambar. Gambar sebelah kiri adalah gambar skematik teori elektrifikasi badai guru atau thunderstorm, dikutip dari Cassiono 2009. Sedangkan gambar sebelah kanan adalah gambar pembagian muatan awan guru atau thunderstorm. Partikel es berbenturan dengan batu es hujan yang permukaannya dipanasi oleh pembekuan. Partikel muatan positif dan batu es hujan menerima muatan negatif. Tetes kelewat dingin berbenturan dengan batu es hujan. Pecahan es terlempar keluar selama proses pembekuan dan membawa muatan positif. Partikel presipitasi dan tetes awan dipolarisasikan oleh medan listrik ke arah bawah. Muatan negatif dialihkan ke partikel presipitasi untuk mengambil muatan positif. Ada beberapa observasi kilat dari awan panas. Sebagian besar badai guru menyebar di atas isoterm 0 derajat Celcius dan mengandung partikel es dan tetes kelewat dingin. Elektrifikasi yang kuat diikuti munculnya presipitasi yang berbentuk hujan es atau hail. Efek termoelektrik ini ada dua. Yang pertama hail, ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Yang kedua kristal-kristal es, ini dipengaruhi oleh proses konveksi. Adanya benturan antara kristal-kristal es yang naik karena arus ke atas dan hail yang turun karena gravitasi akan menimbulkan elektrifikasi dalam awan. Hail yang relatif lebih panas akan mendapat muatan negatif, dan kristal es yang relatif lebih dingin akan mendapat muatan positif. Kristal es yang naik ke atas membawa muatan positif. Arus naik lebih besar daripada kecepatan terminal jatuh. Hail akan terus turun dengan membawa muatan negatif. Arus ke atas lebih kecil dibandingkan kecepatan terminal jatuh, maka yang terjadi adalah bagian atas awan konvektif yang berisi kristal-kristal es akan berisi oleh muatan positif, sedangkan bagian di bawah akan bermuatan negatif. Berikut adalah penjelasan tambahan tentang teori elektrifikasi thunderstorm dikutip dari website yang telah tertulis pada slide ini.
Yang pertama, area pengisian. Proses pengisian listrik utama terjadi di bagian tengah badai petir, di mana udara bergerak cepat ke atas dengan suhu antara -15 hingga -25 derajat Celcius. Yang kedua, campuran partikel. Di area ini terbentuk campuran tetesan awan super dingin, kristal es kecil, dan graupel. Updraft mengangkut tetesan air dan kristal es ke atas, sementara graupel yang lebih besar cenderung jatuh atau terangkat. Yang ketiga, tabrakan dan pengisian. Ketika kristal es bertabrakan dengan graupel, kristal es menjadi bermuatan positif dan graupel bermuatan negatif. Ini menyebabkan bagian atas awan menjadi bermuatan positif dan bagian tengah hingga bawah menjadi bermuatan negatif. 4. Penyebaran muatan. Gerakan udara ke atas dan angin di ketinggian menyebabkan kristal es positif menyebar dari dasar awan. Bagian ini disebut palu. Kelima, pengaruh pada tanah. Muatan negatif di awan menolak muatan negatif di tanah, sehingga tanah di bawah badai akan bermuatan positif. Peningkatan muatan negatif di awan juga membuat tanah merespon dengan menjadi lebih positif. Soal nomor 3. Jelaskan A. Beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. B. Proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. C. Perbedaan mendasar persamaan 1D, 2D, dan 3D pada model numerik awan. Subsoal A. Beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Yang pertama, efek kinetik. Kecepatan transfer panas, massa, dan momentum antara tetesan dan lingkungan sekitarnya bergantung pada angka Knudsen. Knudsen number didefinisikan sebagai I per R, di mana keterangannya sudah tertulis pada layar. Ketika I per R kurang dari 1, menunjukkan bahwa bidang uap dan suhu dianggap kontinu. Pertukaran dijelaskan dengan pendekatan kontinuitas Maxwell. Apabila I per R lebih dari 1, maka bidang uap dan suhu tidak dianggap kontinu. Pertukaran dijelaskan dengan teori tabrakan molekuler. Ini cocok untuk partikel di udara yang lebih kecil dari 0,06 meter. Tetesan harus menempuh jarak sebelum menemui uap di udara. Apabila I per R mendekati 1, maka untuk tetesan awan kecil dengan jari-jari 0,1 hingga 1 mikron, baik pendekatan molekuler bebas maupun pendekatan kontinuitas Maxwell tidak berlaku. Gambar di bawah ini adalah comparison of condensation ground with and without kinetic corrections. Two examples are shown for initial radii of 1 micrometer and 5 micrometer. Cenderung mengurangi jari-jari tetesan sepanjang waktu. Seiring dengan pertumbuhannya, solusi mendekati solusi kontinuitas. Kecepatan pertumbuhan setelah waktu yang cukup menjadi sama. Pertumbuhan tetesan yang lebih kecil terhambat lebih banyak dibandingkan tetesan yang besar. Spektrum tetesan awan akan menjadi lebih lebar. Yang kedua, efek ventilasi. Bidang uap bersifat simetris bola atau isotropik. Hal ini berlaku untuk tetesan yang diam. Lalu akan muncul pertanyaan, bagaimana dengan tetesan yang jatuh? Kecepatan transfer panas dan massa akan meningkat dan terbesar di sisi hulu. Untuk tetesan yang besar, ini dapat diabaikan dibandingkan dengan pertumbuhan akibat tabrakan atau koalesensi. Efek ini sangat signifikan untuk penguapan tetesan hujan dan partikel presipitasi lainnya. Yang ketiga adalah pertumbuhan non-stasioner. Bidang uap dan suhu sekitar tetesan tidak sepenuhnya stabil. Permukaan tetesan selalu berkembang atau mengerut. Tetesan bergerak mengelilingi dan memerlukan penyesuaian bidang difusi. Bidang suhu dan uap beradaptasi dengan sangat cepat terhadap keberadaan tetesan melalui difusi molekuler sekitar 10 ns untuk mencapai kondisi keadaan stabil. Pendekatan yang baik adalah pendekatan yang mengabaikan efek ini. Yang keempat,
Updraft tidak stasioner. Wilayah percepatan dan perlambatan updraft dapat memperlebar spektrum dengan aktivasi berkelanjutan inti yang baru, kecuali untuk penciptaan tetesan yang baru diaktifkan di daerah percepatan naik. Efek ini memiliki sedikit dampak terhadap evolusi tetesan. Terakhir adalah efek statistik. Tetesan memiliki riwayat yang berbeda, mengalami kejenuhan super yang berbeda. Penyebaran spektrum tetesan saat ini dianggap sebagai efek kecil. Penyebaran spektrum tetesan masih merupakan area penelitian yang aktif. Subsoal B. Proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Yang pertama, mekanisme cloud seeding pada awan hangat. Awan hangat terdiri dari tetesan air yang berada di atas titik beku. Temperaturnya lebih besar dari 0 derajat Celcius. Mekanisme cloud seeding untuk awan hangat umumnya melibatkan penggunaan higroskopik, yaitu bahan yang mampu menyerap kelembapan seperti garam atau NaCl atau KCl. Gambar di samping adalah cloud seeding, the traditional method of rainmaking in use since the 1940s. Mekanisme cloud seeding pada awan hangat secara ringkas tertulis menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pemilihan awan target. Langkah pertama adalah memilih awan yang tepat sebagai target. Biasanya awan kumulus yang berada di atas daerah tangkapan air seperti bendungan. Awan ini memiliki potensi untuk menghasilkan hujan dan merupakan lokasi strategis untuk penyemaian. Yang kedua, persiapan bahan semai. Bahan semai yang digunakan umumnya berupa larutan garam, seperti natrium klorida atau NaCl, atau kalsium klorida atau CaCl2, yang bersifat higroskopis. Artinya dapat menyerap uap air dari sekitarnya. Persiapan ini meliputi pembuatan larutan garam yang akan digunakan dalam proses penyemaian. Yang ketiga adalah transportasi bahan semai. Pesawat khusus yang telah dimodifikasi untuk operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC digunakan untuk membawa bahan semai ke lokasi target di dalam awan. Pesawat ini dirancang untuk menyemprotkan bahan semai dengan efisien. 4. Proses penyemaian. Penyemaian dilakukan dengan cara menyemprotkan larutan garam ke dasar awan. Ketika larutan ini disemprotkan, partikel garam mulai berinteraksi dengan uap air di sekitarnya. 5. Kondensasi uap air. Larutan garam bersifat higroskopis, sehingga ia menyerap uap air di sekitarnya. Partikel-partikel garam ini kemudian berfungsi sebagai inti kondensasi, di mana uap air mulai mengendap dan membentuk tetesan air. 6. Pertumbuhan partikel. Partikel-partikel lebih kecil ini tumbuh melalui proses kondensasi dan terus berkembang saat terangkat lebih tinggi oleh arus udara ke dalam awan. Proses ini meningkatkan ukuran tetesan air di dalam awan. 7. Koalesensi. Tetesan kecil dan partikel besar bertabrakan dan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar melalui proses koalesensi. Ini adalah tahap penting dalam pembentukan hujan, karena semakin besar tetesan, maka semakin cepat mereka jatuh. 8. Presipitasi. Tetesan air yang telah cukup besar akan menjadi berat dan jatuh sebagai presipitasi, biasanya dalam bentuk hujan. Hujan ini dapat terjadi sekitar 15-20 menit setelah proses penyemaian dimulai. Bagian kedua yaitu mekanisme cloud seeding pada awan dingin. Awan dingin terdiri dari campuran tetesan air super dingin dengan temperatur kurang dari 0 derajat Celcius, tapi tetap cair dan juga kristal es. Cloud seeding untuk awan dingin melibatkan penggunaan bahan seperti perak iodida atau AgL atau karbon dioksida padat atau dry ice. Mekanisme cloud seeding pada awan dingin. Yang pertama, sama halnya dengan mekanisme cloud seeding pada awan hangat, untuk awan dingin juga dimulai dari pemilihan awan dingin. Cloud seeding dimulai dengan pemilihan awan dingin seperti awan cumulus, nimbus, atau cirrus. Awan-awan ini memiliki suhu di bawah titik beku dan mengandung air super cold, yang merupakan kondisi ideal untuk menerapkan teknik penyemaian.
Yang kedua, penggunaan bahan semai. Dalam cloud seeding, bahan semai seperti perak iodida atau AgL atau dry ice digunakan. Bahan-bahan ini berfungsi sebagai inti pembentukan es. Saat bahan semai disuntikkan ke dalam awan, mereka memicu proses bergeron dengan menyediakan titik awal bagi uap air supercooled untuk membeku. 3. Proses deposisi. Setelah bahan semai masuk ke dalam awan, uap air supercooled akan mengalami deposisi, yaitu perubahan langsung dari fase gas menjadi padatan, lalu membentuk kristal es di sekitar inti semai. Ini adalah langkah kunci dalam proses bergeron, di mana tekanan uap jenuh kristal es lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap jenuh air cair. 4. Pertumbuhan kristal es. Kristal es yang terbentuk akan menyerap uap air dari tetesan supercooled di sekitarnya, lalu menyebabkan mereka tumbuh menjadi lebih besar. Proses ini akan berlanjut hingga kristal es cukup besar untuk jatuh sebagai presipitasi. 5. Koalesensi dan presipitasi. Kristal es yang lebih besar dapat bertabrakan dan bergabung dengan kristal es lainnya melalui koalesensi, membentuk partikel es yang lebih besar. Ketika partikel-partikel ini cukup berat, mereka akan jatuh ke permukaan bumi sebagai salju atau hujan, tergantung pada suhu lapisan udara yang dilalui. 6. Efek cloud seeding. Dengan meningkatkan jumlah inti pembentukan es di dalam awan melalui cloud seeding, proses bergeron dapat dipercepat dan diperkuat. Hal ini meningkatkan efisiensi pembentukan presipitasi, terutama di daerah yang kekurangan curah hujan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat perbedaan utama antara mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Pada awan hangat, prosesnya menggunakan partikel higroskopik untuk mempercepat kondensasi dan koalesensi, sehingga akan menciptakan tetesan air yang lebih besar. Sedangkan pada awan dingin akan menggunakan inti es seperti perak iodida untuk memicu pembentukan dan pertumbuhan kristal es melalui proses Bergeron-Finlayson. Dengan mekanisme ini, cloud seeding bertujuan untuk meningkatkan curah hujan di wilayah tertentu, baik untuk pengisian waduk, irigasi, maupun mitigasi kekeringan. Subsoal C, perbedaan mendasar persamaan 1D, 2D, dan 3D pada model numerik awan. Gambar di bawah ini adalah 3 jenis model. Paling kiri adalah model 1 dimensi, tengah adalah model 2 dimensi, dan gambar paling kanan adalah model 3 dimensi. Kita mulai dari model 1 dimensi. Berdasarkan penelitian Srivastava 1967 dan Danielson et al. 1972, dapat diuraikan bahwa model 1 dimensi sebagai berikut. Model ini hanya mempertimbangkan variasi dalam satu arah, yaitu vertikal, arah naik turun. Asumsi utamanya adalah bahwa proses-proses seperti turbulensi, fase es, dan ukuran butir awan serta hujan diabaikan. Dinamika awan hanya dipengaruhi oleh variabel vertikal seperti kecepatan komponen vertikal, suhu, dan kondisi kelembapan. Kondensasi dan koalesensi juga disederhanakan dengan asumsi bahwa jumlah uap yang terkonduksi berada pada nilai ekuilibrium dan akhir awan langsung berubah menjadi hujan saat batas tertentu telah tercapai. Model 1D ini cocok untuk mensimulasikan situasi awan yang sederhana dan terbatas pada arah vertikal, tanpa mempertimbangkan adanya efek horizontal atau interaksi antar awan. Berikut adalah gambar modeling of convective clouds. Model 2 dimensi. Berdasarkan penelitian Takeda 1971, Rutter dan Yao, serta Farley dan Orville 1986, dapat diuraikan bahwa model 2D sebagai berikut. Terdapat dua jenis asumsi, yaitu aximetric dan slab symmetric. Pada model aximetrik digunakan koordinat kutub silindris dengan asumsi bahwa gradien azimutal adalah 0. Model ini hanya cocok untuk mensimulasikan awan tunggal di lingkungan yang tenang, tanpa adanya interaksi antara awan atau efek wind shear.
Pada model slab simetrik, awan dianggap simetris dalam satu bidang vertikal, dengan asumsi bahwa sifat awan tidak bervariasi dalam arah ortogonal ke bidang. Model ini lebih realistis pada model 1D karena memungkinkan untuk mempertimbangkan aliran udara horizontal, meskipun tidak dapat menggambarkan interaksi vertikal yang kompleks seperti downdraft atau arus naik dalam bentuk yang sepenuhnya realistis. Model dua dimensi memungkinkan untuk memperoleh resolusi spasial yang lebih baik dibandingkan model satu dimensi, tetapi masih terbatas dalam menangani dinamika aliran tiga dimensi. Berikut adalah contoh model dua dimensi berdasarkan penelitian Rutter dan Yao 1987. Ketiga adalah model tiga dimensi atau 3D. Berdasarkan penelitian Steiner 1973 serta Wilhelmsen dan Clem 1978, dapat diuraikan bahwa model tiga dimensi sebagai berikut. Model 3D mempertimbangkan variasi dalam ketiga dimensi, vertikal, horizontal, dan kedalaman, sehingga memungkinkan untuk menggambarkan dinamika awan secara lebih realistis. Ini mencakup interaksi antara aliran udara vertikal dan horizontal, serta fenomena mesoscale seperti pembentukan awan dan badai konvektif yang melibatkan interaksi kompleks antar lapisan atmosfer. Model 3D mampu memodelkan efek wind shear, interaksi antar awan, dan perubahan dalam struktur awan secara keseluruhan, memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai pembentukan dan evolusi awan atau badai. Ini adalah model yang paling kompleks dan memerlukan komputasi yang lebih tinggi, tetapi memberikan hasil yang paling akurat dalam menggambarkan proses atmosfer secara menyeluruh. Ini adalah gambar modeling sebelah gambar kanan adalah gambar modeling of convective clouds dikutip dari House 1993. Sedangkan gambar sebelah kiri adalah schematic representation of ASCP scheme, showing an ensemble of convective clouds compensating subsidence, detrainment, and outflow allow, courtesy of the COMET program. Secara ringkasnya, perbedaan mendasar antara model satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi terletak pada jumlah dimensi yang dipertimbangkan dalam analisisnya. Model satu dimensi terbatas pada satu arah vertikal. Model dua dimensi menambah dimensi horizontal untuk menciptakan representasi yang lebih kompleks, sehingga terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Model tiga dimensi memberikan gambaran paling lengkap dengan mempertimbangkan semua tiga dimensi ruang, panjang, lebar, dan tinggi. Pemilihan model yang tepat tergantung pada fenomena yang ingin dianalisis dan tingkat kompleksitas yang diperlukan untuk memahami interaksi dalam sistem tersebut. Soal 4. Jelaskan proses-proses dalam gambar di bawah ini. Pertama, ada proses condensation atau kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan uap air atau water vapor menjadi air cair atau cloud water ketika udara mencapai titik embun. Proses ini membentuk awan yang menjadi sumber utama presipitasi dalam siklus hidrologi. Evaporation atau penguapan. Kedua adalah proses evaporation atau penguapan. Penguapan terjadi ketika air cair seperti hujan atau rain berubah kembali menjadi uap air atau water vapor sebelum mencapai tanah. Proses ini mengembalikan kelembapan ke atmosfer dan mempengaruhi jumlah presipitasi yang mencapai permukaan bumi. 3. Deposition atau deposisi. Deposisi adalah proses perubahan langsung uap air atau water vapor menjadi es atau cloud ice tanpa melalui fase cair. Proses ini menghasilkan kristal es di awan yang dapat berkembang menjadi salju atau graupel, yang penting dalam pembentukan presipitasi dingin. Proses keempat yaitu melting atau pencairan. Melting adalah proses mencairnya partikel es, salju, atau graupel saat melewati lapisan atmosfer yang lebih hangat.
dan membentuk hujan atau rain. Proses ini menentukan bentuk presipitasi yang sampai ke permukaan bumi. 5. Riming. Riming terjadi ketika tetesan air cair super dingin membeku saat bertabrakan dengan kristal es atau salju, lalu akan menghasilkan partikel yang lebih besar seperti graupel. Proses ini memperkuat partikel presipitasi dalam awan dingin. 6. Autoconversion. Autoconversion adalah proses penggabungan tetesan air kecil di awan atau cloud water menjadi cukup besar untuk jatuh sebagai hujan atau rain. Ini adalah langkah awal dalam pembentukan presipitasi cair. 7. Collection atau pengumpulan. Collection terjadi ketika partikel presipitasi seperti air cair, es, atau salju bertabrakan dan bergabung menjadi partikel yang lebih besar, seperti hujan, salju, atau graupel. Proses ini penting dalam memperbesar ukuran partikel presipitasi. 8. Conversion atau konversi. Conversion adalah perubahan jenis partikel seperti es di awan atau cloud ice menjadi salju atau snow. Proses ini mempengaruhi komposisi presipitasi, terutama di wilayah dingin. 9. Collection of ice by rain. Proses ini terjadi ketika hujan atau rain menangkap partikel es atau cloud ice dan mencairkannya menjadi air cair. Hal ini meningkatkan volume hujan yang jatuh ke permukaan bumi. 10. Shedding. Shedding adalah pelepasan air cair dari permukaan partikel besar seperti graupel yang jatuh sebagai hujan atau rain. Proses ini menghasilkan hujan ringan dari awan yang mengandung graupel. 11. Precipitation fallout. Proses ini adalah tahap akhir dari siklus presipitasi, di mana partikel seperti hujan, salju, atau graupel jatuh ke permukaan bumi akibat gaya gravitasi. Proses ini menjaga siklus hidrologi tetap berjalan dengan mendistribusikan air dari atmosfer ke tanah. Semua proses yang telah dijelaskan sebelumnya saling berkaitan untuk memastikan terjadinya presipitasi dalam berbagai bentuk yang mencapai permukaan bumi. Soal 5. Sebelum jawab soal 5 dan seterusnya, pada soal aslinya, angka-angka ini terdapat XX, di mana XX diganti dengan 2 digit NPT. NPT saya yaitu 11220037, sehingga XX akan saya ganti dengan 2 digit terakhir NPT saya yaitu 37. Baik, saya lanjutkan ke soal nomor 5. Sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam 37 menit pada suhu 13,7 derajat Celcius dan tekanan 103,7 kPa. Tentukan jenuh ambien atau es yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam bersamaan pertumbuhan awan. Berdasarkan soal di atas, diketahui radius awal atau RO sama dengan 2 mikrometer, radius akhir atau RT sama dengan 20 mikrometer, waktu atau T sama dengan 37 menit, sama dengan 2220 detik, suhu atau T sama dengan 13,7 derajat Celcius, tekanan atau P sama dengan 103,7 kPa, sama dengan 1037 milibar, ditanyakan jenuh ambien atau es. Untuk menjawab soal nomor 5, perhitungan yang saya lakukan telah saya lampirkan pada slide ini. Saya juga mengambil informasi dari tabel 7.1 Roger and Yao untuk menghitung nilai jenuh ambien ini. Sehingga dengan rumus seperti yang telah tertera pada slide ini, didapatkan nilai S sekitar 100,8%. Jadi, nilai dari jenuh ambien adalah 100,8%. 100,08%. Soal 6. Hitung curah hujan dalam milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D sama dengan 3,7 mm dengan kecepatan jatuh O sama dengan 3,7 meter per second dan densitas droplet sama dengan 23,7 tetes per meter pangkat 3. Gunakan distribusi Marshall-Palmer.
Berdasarkan soal ini, diketahui ukuran tetesan atau diameter droplet atau D sama dengan 3,7 mm sama dengan 3,7 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Kecepatan jatuh tetesan atau U sama dengan 3,7 meter per second. Densitas droplet atau N sama dengan 23,7 tetes per meter pangkat 3. Ditanyakan curah hujan atau R dalam milimeter per jam. Lampiran untuk perhitungan soal nomor 6 juga telah saya sertakan di slide ini. Menggunakan rumus distribusi Marshall-Palmer sebagai berikut pada gambar kiri atas. Karena dalam konteks ini merupakan single droplet, maka rumusnya menjadi R sama dengan Pi per 6 UD kali D pangkat 3 dikalikan dengan N. Kemudian akan dilakukan perhitungan lanjutan dan didapatkan nilai R sama dengan 2,324 kali 10 pangkat negatif 6 meter per second. Namun, karena perintah di soalnya adalah dalam satuan milimeter per jam, kita harus mengonversi jawaban ini menjadi milimeter per jam, yaitu dengan dikalikan 10 pangkat 3 dikali 3.600. Sehingga akan didapatkan nilai curah hujan yaitu 8,40 mm per jam. Jadi, nilai curah hujannya adalah 8,40 mm per jam. Soal 7. Awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,37 km mengandung uap air 0,37 gram per meter pangkat 3. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,137 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan A. Ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu. Asumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau collection, dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. B. Waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan, dengan asumsi terminal velocity tetes sama dengan K3R, di mana K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 S pangkat min 1. Mohon maaf, seharusnya K3 ini adalah 8 kali 10 pangkat 3 S pangkat min 1. Jadi bukan 8 kali 103 S pangkat min 1. Mohon maaf atas kesalahan saya pada bagian tersebut. Kemudian pertanyaan C, tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar 23,7 cm per second. Berdasarkan soal tersebut, diketahui ketebalan awan orografik atau H sama dengan 2,37 km sama dengan 2,37 kali 10 pangkat 3 meter. Konsentrasi uap air atau LWC sama dengan 0,37 gram per meter pangkat 3 sama dengan 0,37 kali 10 pangkat negatif 3 kg per meter pangkat 3. Jari-jari awal tetesan atau RT sama dengan 0,137 mm. Konstanta kecepatan terminal atau K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 S pangkat min 1. Updraft atau U sama dengan 23,7 cm per second sama dengan 0,237 meter per second. Efisiensi koleksi atau E sama dengan 1. Lalu ditanya, A. Ukuran tetesan di dasar awan tanpa aliran udara vertikal atau RB. B. Waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan atau T. C. Ukuran tetes di dasar awan dengan adanya updraft atau RB. Subsoal A. Ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu. Asumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau collection, dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Baik, perhitungan untuk menjawab soal nomor 7A telah saya lampirkan pada slide ini. Kemudian nanti akan didapatkan hasil akhir atau nilai RB sama dengan 0,356 mm. Jadi, ukuran tetesan atau RB di dasar awan tanpa aliran udara vertikal adalah 0,356 mm. Soal B.
Waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan, dengan asumsi terminal velocity tetes sama dengan K3R, di mana K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 S pangkat min 1. Perhitungan untuk menjawab soal 7B juga sudah saya lampirkan pada slide ini. Sehingga nantinya akan didapatkan nilai T atau waktu sama dengan 1291,327 second atau 21 menit 31,33 detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan adalah 1291,327 second atau 21 menit 31,33 detik. Soal C, tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar 23,7 cm per second. Perhitungan untuk menjawab soal 7C juga telah saya lampirkan pada slide ini, sehingga nantinya akan didapatkan nilai RB sebesar 0,326 mm. Jadi, ukuran tetes atau RB di dasar awan dengan adanya updraft adalah 0,326 mm. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran tetesan di dasar awan hampir sama dengan ukuran awal karena pengaruh updraft. Soal 8. Tentukan A. Ukuran dari tetes di puncak lintasan, B. Ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, C. Waktu yang tersisa bagi droplets di awan. Jika sebuah tetes berdiameter 0,37 meter terletak di dasar awan kumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,37 gram per meter pangkat 3 dan kecepatan updraft konstan sebesar 3,7 meter per second. Gunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Gunakan tabel 8.1 Roger and Yao. Baik, gambar di samping adalah tabel 8.1 kecepatan jatuh terminal sebagai fungsi ukuran tetes atau diameter bola sama dari Gunn dan Kinzer 1949. Berdasarkan soal di atas, diketahui bahwa diameter tetes awan atau R sama dengan 0,37 mm. Konsentrasi air cair sama dengan 1,37 gram per meter pangkat 3. Sama dengan 1,37 kali 10 pangkat min 3 kilogram per meter pangkat 3. Kecepatan updraft atau U sama dengan 3,7 meter per second. Asumsi ketinggian awan atau Z atau H sama dengan 3000 meter, kecepatan jatuh terminal diperoleh dari tabel 8.1. Densitas air sama dengan 10 pangkat 3 kg per 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Konstanta kecepatan terminal atau K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 S pangkat min 1. U R berdasarkan tabel 8.1 Roger and Yao sama dengan 1,62 meter per second. Efisiensi koleksi atau E sama dengan 1. Lalu ditanyakan A. Ukuran dari tetes di puncak awan atau RT. B. Ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan atau RF. C. Waktu yang tersisa bagi droplets di awan atau T. Subsoal A. Ukuran dari tetes di puncak lintasan. Berikut adalah lampiran untuk menjawab soal nomor 8 bagian A. Dengan rumus seperti yang tertera pada slide ini, sehingga nantinya akan didapatkan nilai RT sebesar 1,170 mm. Jadi, dengan melakukan perhitungan seperti ini, akan didapatkan nilai dari ukuran tetes di puncak lintasan adalah 1,170 mm. Subsoal B, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan. Berikut adalah lampiran perhitungan untuk menjawab soal nomor 8B. Dengan rumus seperti ini,
dan dilakukan perhitungan sebagai berikut, sehingga akan didapatkan nilai RF sama dengan 2,60 mm. Jadi, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan adalah 2,60 mm. Subsoal C, waktu yang tersisa bagi droplets di awan. Untuk menghitung waktu yang tersisa bagi droplets di awan, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai T. Rumus atau perhitungan yang digunakan sudah saya lampirkan pada slide ini, sehingga setelah dilakukan perhitungan, nantinya akan didapatkan nilai T sebesar 711,68 second atau 11 menit 52 detik. Jadi, waktu atau T yang tersisa bagi droplets di awan adalah 711,68 second atau 11 menit 52 detik. Berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk menjawab soal ini. Baik, itulah tadi jawaban soal ujian akhir semester fisika awan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terkhusus, saya izin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Aris Kristianto, STMSI, yang telah mengampu mata kuliah fisika awan semester 5 ini. Terima kasih banyak atas ilmunya Bapak. Mohon izin Pak, apabila terdapat koreksi, saran, atau masukan dari video ini, mohon kiranya dapat dituliskan pada kolom komentar. Juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila ada kritik saran juga dapat disampaikan melalui kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.